dan dimaafkan oleh orang-orang kafir. Walaupun tidak ada kesesatan yang melebihi kesesatan masyarakat pada waktu itu, sehingga bahasa Al-Quran itu demikian indah menggambarkannya. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran ini Nabi Muhammad bisa mengajak orang menuju jalan-jalan keselamatan. Pertama, bahwa Nabi tidak bisa mengajak ke jalan keselamatan kecuali dengan Al-Quran. Bahwa Nabi itu menjadi manusia terbaik karena Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Kemudian yang kedua, dengan ajaran Islam itu mereka diantar kepada jalan-jalan keselamatan. Berarti jalan hidup mereka itu kan emang jalan hidup kesesatan semua pada waktu itu. Jangankan manusia, jin saja bilang begitu ya. Kunna qa'iqa qidada gitu ya. Dulu sebelum datang Islam itu jalan hidup kami itu banyak sesat semua. Itu di dalam bahasa Arab itu kunna tara'iqa. Kami punya tarekat yang banyak. Jadi ucapan ini akhirnya jalan sesat, hati-hati ya. Ada orang pakai tarekat dalilnya inna tara'iqa qidada. Itu salah ngambil dalil. Ini ucapan jin ya. Dia yang menceritakan jalan hidup mereka yang sesat sebelum datang Islam. Hati-hati. Saya jadi ingat dulu ada orang di Sulkarama itu ya. Di Sulkarama itu ya, di Masjid Jami itu ada orang ikut pengajian. Ketika ditanya sama ustadznya, nama kamu siapa? Syarul Bariyah. Kenapa Syarul Bariyah? Bapak saya waktu itu baca Al-Quran, kemudian sampai ke ayat Syarul Bariyah. Akhirnya dinamakan saya Syarul Bariyah. Kamu tahu artinya? Enggak. Syarul Bariyah itu manusia paling jahat artinya. Waduh, mentang-mentang dari Al-Quran. Al-Quran nama Fir'aun juga banyak di dalam Al-Qurannya. Jadi jangan mentang-mentang dalam Al-Quran lalu bisa jadikan dengan nama baik ya. Ini salah. Tadi salah ngambil dalil ya. Kita kembali kepada persoalan ya. Jadi di jalan hidup mereka itu jalan hidup penuh kesesatan yang dengan Islam mereka bisa diperbaiki. Nah, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur. Bahasa kan sering terdengar. Mengeluarkan mereka dari dhulumat, dunia yang penuh kegelapan menuju cahaya. Kan cahaya kegelapan, kita sering menjelaskan cahaya kegelapan jahiliyah menuju cahaya kegelapan Islam. Kalau kita tidak mengetahui kebusukan-kebusukan yang ada di masa jahiliyah, kita nggak bisa meresapi ayat ini. Bagaimana zulumat yang digambarkan di dalam Al-Quran itu sebagai sebuah kegelapan betul. Memang betul-betul gelap. Masyarakat Arab pada masa itu gelap, segelap-gelap. Sebagaimana saya katakan, tidak ada bentuk penyembahan selain Allah yang paling busuk di muka bumi kecuali ada di tengah Arab. Tidak ada bentuk kemaksiatan yang paling bejat di muka bumi ini sebenarnya ada di tengah masyarakat Arab. Gelap, benar-benar zulumat, ya. Benar-benar zulumat ilan nur. Mereka bukan dipertobatkan hanya dari mantan preman tobat, mantan perampok tobat, masih kecil, ya. Belum apa-apa, ya. Jadi kalau kita ada orang yang tobatnya tobat plus minus itu, ya, dia tobat plus minus ya, tobat karena nggak lengkap syarat-syaratnya. Salah satu syarat tobat itu kan harus menyesalin perbuatannya. Ini tobat masih bangga sama masa lalu. Untung gua udah tobat, kalau belum gua libas. Ini benar. Gini-gini mantan preman ini ya. Udah pakai kopiah putih, udah haji 5 kali masih ngomong kayak gitu. Gini-gini mantan preman. Ya mantan preman kan udah bukan preman lagi. Jadi gak usah dibanggakan yang semacam itu ya. Jadi masyarakat Arab punya sejarah kelam yang jauh lebih dahsyat. Tapi gak ada di antara mereka yang membanggakan itu. Umar bin Khattab kalau ingat sejarah hidupnya justru nangis, bukan bangga. Lihat ada orang jadi preman, kamu dibandingkan saya dulu, ada apa-apanya. Itu masih bangga namanya. Itu yang tobatnya plus minus, ya masih minus ya. Jadi ikhlas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi sejarah Islam. Demikian juga segala kejadian yang terjadi, baik sebelum Nabi menjadi Nabi maupun setelah menjadi Nabi, semuanya penuh hikmah tersembunyi yang bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita. Jadi Nabi ketika masa kecil itu kan sering diberikan khawarikul adat,
kejadian-kejadian luar biasa, kemampuan-kemampuan luar biasa. Namanya khawariqul adat. Dan khawariqul adat itu macam-macam. Yang pertama disebut mukjizat. Itu diberikan kepada para nabi setelah mereka menjadi nabi. Ya. Kemudian yang kedua, ini diberikan kepada nabi ketika beliau masih kecil sebelum menjadi nabi, yang disebut dengan irhams. Irhams itu adalah kemampuan luar biasa yang diberikan kepada calon nabi sebelum dia diangkat menjadi nabi. Itu namanya irhams. Ya, ketika ada batu-batu pepohonan yang menjawab salam Rasulullah. Riwayat meskipun ada istilah tentang kesahihannya bagaimana, nabi dinaungi oleh awan, itu juga termasuk bagian irhams. Bagaimana Allah melindungi dia dari perbuatan maksiat. Nabi mau melakukan maksiat di pasar malam. Wah, di zaman masyarakat udah ada pasar malam. Kan di zaman sekarang aja ada pasar malam waktu itu, ya. Di pasar malam pada waktu itu orang berbondong-bondong melakukan maksiat. Jadi Nabi pada waktu itu, aduh, seumur hidup belum pernah maksiat, coba sesekali ya. Nabi datang ke sana, nih pasar malam mau dimulai sebentar lagi itu gua. Nah, belum sampai datang pasar malamnya Nabi sudah tidur. Bangun tidur pasar malamnya udah habis. Itu terjadi berkali-kali. Itu termasuk irhas. Ya. Kalau kita kan biasanya kalau yang namanya maksiat malah nggak pernah ngantuk, ya. Ya. Kalau di majelis ilmu itu biasanya kayak di ngabuburit kan. Gampang kali ngantuk. Tapi kalau udah di depan maksiat, mata melotot berjam-jam, nggak terasa, ya. Sampai di Solo itu ada beritanya beberapa bulan yang lalu, ya. Beritanya itu, ya, ada anak remaja meninggal dunia gara-gara main PlayStation 3 hari 3 malam tanpa tidur, tanpa makan, lupa tidur 3 hari 3 malam. Hebat. Ya. Mengaji 3 hari 3 malam. Kata orang sekarang mimpi kali. Ya. Ya, mana? Ya. Jadi itu hal yang terjadi pada Nabi. Tapi itu irhams, karena memang Allah mau melindungi beliau. Jadi itu yang disebut dengan irhams, kemampuan luar biasa yang diberikan kepada seseorang yang akan menjadi Nabi sebelum menjadi Nabi. Kemudian karomah. Karomah itu kemampuan luar biasa yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai dari kalangan wali-walinya. Perbedaan antara karomah dengan mukjizat adalah bahwa karomah itu diberikan, ya, dan muncul tidak dengan kehendak daripada orang yang mendapatkan karomah itu sendiri. Dan banyak orang yang mendapatkan karomah tidak sadar kalau dia mendapatkan karomah tersebut. Bahkan sebagiannya mengucapkan astagfirullah, ya. Astagfirullah, ini jangan-jangan dari setan, ya. Begitu, ya. Jadi kalau dikit-dikit orang ngakuin dikit-dikit karomah nih, itu bukan karomah lagi. Kalau mukjizat memang untuk diperlihatkan, tapi kalau karomah tidak untuk dibangga-banggakan, tidak untuk diperlihatkan. Itu perbedaannya. Jadi kemudian yang lainnya adalah istidraj, kemampuan luar biasa yang diberikan kepada orang yang ingkar kepada Allah. Ini kebalikannya. Banyak maksiat, banyak bid'ah, tiba-tiba bisa terbang di langit. Nah, ini istidraj. Ya. Baca mantra ini, mantra itu, bisa ini, bisa itu. Ini istidraj. Sihir. Perbedaan istidraj dengan karomah, bahwa karomah tidak bisa dipelajari dan istidraj dipelajari. Apabila ada orang mengatakan dia mendapat karomah tapi dipelajari, itu bukan karomah. Kalau karomah bisa dipelajari, Nabi pasti sudah mengajarkan kepada kita. Ada hadis mengajarkan kita karomah. Amalkan ini, amalkan itu, insyaallah kamu bisa terbang ke atas langit. Ada? Ada. Tidak bisa dipelajari. Kalau orang mempelajari sesuatu dengan cara apapun dia mempelajarinya, meskipun kalian dengan cara-cara yang Islami, itu bukan karawat, itu istidraj. Karena cara itu tidak pernah diajarkan. Karena tidak pernah diajarkan, maka dia akan merupakan kebid'ahan. Karena kebid'ahan itu dia dapat kekuatan, dan itu jelas dari setan. Jadi fasal bidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang selanjutnya itu sebagai ulama istilahkan dengan murhitah. Itu kemampuan luar biasa yang diberikan kepada Dajjal. Ini lebih daripada istidraj, karena murhitah ini tidak bisa dikalahkan kecuali oleh mukjizat. Ya. Kemudian ada lagi satu lagi
mu'inah atau i'anah. Mu'inah atau i'anah itu yang diberikan kepada siapapun di antara manusia, baik dia beriman atau tidak, soleh atau tidak soleh, diberikan sekali waktu saja sebagai bentuk yang menunjukkan kekuasaan Allah. Ya, ada orang jatuh dari pesawat, yang lain meninggal, dia enggak sendirian gitu ya. Itu namanya anak. Ya, dulu di Jakarta ada orang kejar-kejar anjing dan pesawat, naik ke roda pesawat, masuk ke dalam, akhirnya dibawa ke Singapura. Tapi di Singapura pas roda turun, kepala ngomong, orang bingung semuanya, selamat dia. Itu bagian daripada anak. Nah, 1 bulan kemudian dia meninggal dalam kecelakaan mobil. Orang tersebut meninggal dunia dalam kecelakaan mobil. Ya, jadi di bawah pesawat nggak meninggal, di bawah mobil meninggal. Itulah yang namanya takdir. Ya, dia ketabrakan nggak meninggal, di mana malah nabrak tiang listrik. Ya, itu yang namanya takdir tidak bisa diperkirakan. Ya. Kita kembali kepada persoalan ya. Jadi semua yang diberikan Allah, termasuk irhas yang diberikan kepada Nabi, memiliki hikmah-hikmah tersendiri yang suatu saat akan bisa diperhatikan hikmahnya ketika Nabi SAW sudah menjadi Nabi. Jadi ada benda-benda yang dulu sudah menyukai Nabi dari Nabi sebelum menjadi seorang Nabi. Jadi benda-benda itu sudah menyukai Nabi. Benda punya rasa suka ya, sebelum menjadi Nabi. Yang terjadi, jadi proses perjalanan itu, bagaimana Nabi disusui, ada seorang Halimah Sa'diyah, ya, kita cikal bakal yang luar biasa. Ya, kenapa beliau disusui di sana? Karena Halimah Sa'diyah itu wanita pilihan di antara wanita yang paling jujur meskipun miskin. Dia punya anak yang berkepribadian luhur yang bernama Utsman bin Maz'un. Itu menjadi salah satu di antara narator daripada tata cara sholat Nabi yang sangat terbuka. Ya, Utsman bin Maz'un, salah satu di antara sahabat Nabi yang banyak menceritakan tata cara sholat Rasulullah SAW. Itu adalah saudara sesepuan Nabi. Ya. Dan Nabi disusui di desa yang dikenal sebagai desa yang paling fasih bahasa Arabnya. Maka disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, ana a'rabukum wa ana qurasyiun wastardi'tu fi bani Sa'd bin Bakar. Ya, aku orang yang paling fasih di antara kalian, ya, dan aku berasal dari suku Quraisy dan aku disusui di Bani Sa'd bin Bakar. Nabi orang yang paling fasih, wajar, karena dia dilahirkan di tengah Quraisy. Quraisy itu bahasa Arab yang paling fasih bahasa Arab. Dan kemudian beliau dibesarkan di Bani Sa'd bin Bakar, dan itu Bani yang paling fasih bahasa Arab. Maka Nabi menjadi pribadi yang paling fasih bahasa Arab. Itu persiapan yang Allah berikan kepadanya. Jadi semua kejadian sebelum beliau menjadi Nabi itu sesuatu yang sudah diatur oleh Allah. Ma min nabiyyin illa waqad ra'a al-ghanam wa anta ya Rasulullah. Na'am ala qaraid min ahli Makkah. Setiap nabi itu pasti pernah menggembalakan kambing. Engkau juga pernah wahai Nabi? Iya, pernah. Untuk mendapatkan beberapa qirah saja dari masyarakat Arab. Karena itu kemudian dia menjadi penggembala kambing. Dan ternyata menggembala kambing berdasarkan penjelasan para ulama, ya, merupakan satu pekerjaan yang menjadi milik seluruh para nabi. Setiap para nabi pernah melakukan. Itu berarti pekerjaan ini punya nilai penting dalam pendidikan diri seseorang menjadi seorang nabi. Yang sering ditangkap oleh para ulama di antaranya adalah satu pelatihan untuk menanamkan sifat leadership dalam diri seseorang, ya. Apa namanya, kepemimpinan. Karena paling susah ngatur yang namanya kambing, gitu. Karena ditarik ke depan, arah ke belakang. Ditarik dari belakang ke depan. Kambing. Kalau bebek kan enak, kalau dikasih tahu jalan bisa pulang sendiri. Yang namanya kambing. Namanya aku minal ghanam bil qasya. Makanya namanya kambing itu paling gampang dimakan serigala karena sering mencar-mencar, ya kan? Yang namanya serigala itu selalu mencari makan dari kambing yang tersesat. Oleh sebab itu ketika Nabi menjadi seorang penggembala kambing,
itu adalah merupakan latihan yang Allah berikan kepadanya dengan hikmah-hikmah tersembunyi yang diketahui secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dari yang diberikan kepada saya waktunya sudah lebih 10 menit, bonus tadi dari sebagian minta tambah 15 menit, jadi waktu sudah habis. Saya mohon maaf kepada ikhwas sekalian jujur ya. Saya juga tidak mau berlama-lama, jujur saja. Tingkat perhatian manusia umumnya yang bagus itu hanya di 45 menit pertama. Itu pun yang normal. Kebanyakan kita sekarang ini nggak normal. Jadi di bawah 45 menit biasanya sudah teler ya. Kalau saya lama-lama nanti saya takutnya menzalimi antum sekalian. Nanti antum lupa kalau saya pernah di Medan. Ya. Saya cukupkan di sini saja apa yang saya bahas pada pertemuan amalan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Mungkin kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan dalam bentuk tulisan. Mau dijawab langsung atau mungkin ada yang mau menunjuk bertanya dulu, silakan. Ada yang bertanya dulu secara langsung, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Iya. Makhluk-makhluk halus. Ya, yang pertama tentang Abdul Muttalib. Itu tidak ada riwayat yang sah yang menceritakan tentang keberadaan beliau. Secara umum beliau itu berada dalam imannya sisa-sisa daripada mengikut ajaran Ibrahim. Meskipun pada waktu itu berkembang penyembahan berhala di sekitar itu. Jadi para ulama sebagian memasukkan masa itu sebagai masa fatrah, masa di mana ajaran para nabi sebelumnya sudah hilang, tapi ajaran nabi sesudahnya. Jadi meskipun kategorinya masuk kepada kafir musyrik sekalipun, mereka dikecualikan dibandingkan kafir dan musyrik yang lain, karena mereka hidup di masa sekarang lagi masa fatrah. Ya, ya ini pembahasan yang perlu panjang kalau orang tua nabi. Saya tidak bisa membahas di sini. Ya. Di orang tua nabi itu ada pendapat panjang lebar di kalangan para ulama. Meskipun yang rajih mengatakan bahwa kedua orang tua beliau tidak berada di surga. Ya, tidak dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi di setiap akhir pembahasan para ulama selalu membahas itu semua itu akan akhir daripada perdebatan ya, selalu dikatakan bahwa semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan merupakan hal yang penting bagi kita untuk mengetahui apakah orang tua Nabi itu masuk surga atau tidak. Ya, itu bukan hal yang prinsipil. Bukan hal-hal yang sesuatu yang wajib untuk diyakini atau tidak diyakini, bukan bagian daripada ajaran Islam itu sendiri ya. Jadi wallahu a'lam bishawab untuk kembalinya seperti itu ya. Tapi yang jelas masa kafir sekalipun mereka hidup di masa tersebut tetap dibedakan. Itu berdasarkan beberapa nas dalam hadis-hadis sahih yang istilah tersebut diistilahkan dengan zaman al-fatrah. Jadi sekali lagi fatrah itu adalah masa di mana ajaran Nabi sudah habis, sudah nyaris tidak bersisa lagi, sementara Nabi yang akan datang belum lagi muncul. Ya, sehingga kalaupun data mereka ada yang menginginkan kebenaran, tapi mereka tidak bisa mencapai kebenaran. Itu banyak para ulama yang juga berbeda pendapat, di antaranya mereka akan diuji lagi. Ya, diuji lagi dengan ujian yang diketahui Allah. Kalau ternyata mereka lulus, mereka masuk ke surga. Kalau tidak, dimasukkan ke dalam neraka. Jadi seperti itu ya. Jadi ketidakjelasan nasib tersebut dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara umum demikian, orang tua dan kakek Nabi itu hidup di zaman fatrah. Dan itu tidak sama dengan zaman di mana Nabi masih ada. Jadi itu ya. Pertanyaan yang kedua tentang orang yang melihat makhluk halus. Sebenarnya bukan orang itu yang bisa melihat makhluk halus, tapi makhluk halusnya atau jinnya yang memang melakukan tasyakul, perubahan bentuk yang bisa dilihat oleh manusia. Jadi jin itu bentuk asli yang tidak bisa dilihat, tapi Allah memberikan kekuatan kepada jin maupun malaikat untuk melakukan tasyakul namanya, perubahan bentuk pada bentuk lain yang bukan bentuk aslinya, sehingga bisa dilihat oleh manusia. Sebagaimana malaikat Jibril pernah dilihat oleh para sahabat, gitu ya.
malaikat Jibril yang berwujud manusia pada saat sedang bertasyakur. Jin juga bisa melakukannya. Hanya saja para ulama menjelaskan bahwa jin bukanlah makhluk yang diperbolehkan untuk bertasyakur di hadapan manusia. Karena dia berbeda alam dan termasuk hal yang mengganggu manusia. Ya, jadi apabila jin melakukan perbuatan tersebut itu bagian dari perbuatan maksiat atau dosa bagi mereka. Jadi sekali lagi bukan orang tersebut yang bisa melihat, tapi memang jinnya yang senang memperlihatkan diri di hadapan orang tersebut. Ya, senang bertasyakur. Jadi sekali lagi ya, jadi yang dilihat dia juga bukan wujud jin itu, tapi wujud lain daripada jin. Itu sulapannya jin. Ya, pakai topeng ya. Jadi dalam bahasa Arab disebut apa? Tasyakur, penjelmaan. Orang kita bilang penampakan. Ya. Jadi biasanya kalau penampakan sering diyakini sebagai wujud asli, ya, maka pada sebenarnya itu bukan wujud asli daripada jin, tapi dalam bentuk tasyakur. Ya, Allah Alisa. Ada pertanyaan lain? Ya, silakan. Untuk dulu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana? Oh, utara kaki dada ya. Nah. Iya. 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 Disematkan kepada Nabi. Iya. 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 Seperti masyarakat umum. Iya. Iya. Kadang kita sangat lihat dalam masyarakat Islam, karena ada masyarakat mau mengklaim dan menyalahkan. Iya. Salah satu dengan yang lain, orang kafir itu senang itu begitu. Hanya gara-gara dalam gereja, amalan, dan sebagainya. Apa? Jadi dikatakan itu bid'ah, dolallah, dalam penggunaan. Mohon saya Iya. Apakah memang yang namanya satu perilaku atau amalan perbuatan yang akan dikerjakan lagi itu sudah mutlak namanya sesat dan dolallah sunai atau bid'ah dolallah? Iya. Itu kan ada namanya bid'ah hasanah, ada bid'ah dolallah. Iya. Dua pertanyaan ya, dua pertanyaan termasuk panjang ya. Ya, pertanyaan pertama wajana kalau ada. Jadi itu bahasa yang mungkin berusaha untuk menghaluskan. Tapi pada dasarnya kalau orang mengerti tentang arti daripada dolalah itu sendiri, orang akan mengerti apa yang dimaksudkan di dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi kesesatan di dalam Islam itu ada dua. Jadi apa yang dijelaskan itu justru namanya kesesatan. Kesesatan dalam Islam itu ada dua. Pertama, ya, adamul ilmi bil amali. Orang yang tidak punya ilmu dengan amalan yang dilakukan, ini disebut dengan dhalal. Yang kedua, al-ghiwayah. Ghiwayah itu adamul amali bil ilmi. Orang yang tidak mengamalkan ilmu yang diketahui, ini juga sesat. Ya, tapi sesatnya disebut riwayat. Yang sesat karena tidak mengetahui ilmu itu disebut dengan dalalah.
Jadi apa yang diungkapkan di dalam Al-Quran memang demikian. Betul bahwa Nabi pada saat itu karena tidak memiliki ilmu maka dia disebut dengan balal. Salah satu jenis daripada kesesatan itu memang sesat karena tidak mengetahui ilmu. Tapi tentunya kita tahu jelas berbeda antara makna dari sesat Nabi di situ, ya. Nabi ketika belum mendapatkan Al-Quran, jangankan setelah menjadi Nabi, sebelum menjadi Nabi saya sudah dikatakan tadi, Nabi itu manusia paling terhidayahi di masyarakat jahiliyah. Yang belum ada ajaran Tuhan, Nabi terhidayahi. Tidak pernah minum khamar, tidak pernah berzina, tidak pernah menyembah berhala. Itu masyarakat jahiliyah. Jadi antara masyarakat jahiliyah saja Nabi sudah berbuat apa lagi ketika sudah menjadi Nabi, yang tentunya beliau adalah orang yang terbaik, manusia terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu. Tapi bahasa Al-Quran ini yang menunjukkan kepada kita bahwa hidayah ke Islam pada diri seseorang itu adalah sesuatu yang berproses, itu ya, intinya. Ya, bahwa ketika Nabi belum mendapatkan ilmu, beliau dolal karena beliau tidak bisa mengamalkan sesuatu tanpa ilmu. Maka salah satu di antara kewajiban kita kepada Nabi, kalau kita itu betul-betul dicinta kepada Nabi, kan ada beberapa kewajiban. Pertama, tasdiquhu fima amara, meyakini apa yang dikabarkan oleh Nabi, ya. Ta'atuhu fima amara bihi wa nahaa, kemudian mentaati Nabi. Nabi larang, Nabi perintahkan kepada kita, kita taati. Kalau dilarang tinggalkan, perintahkan laksanakan. Kemudian alla na'budallaha illa bima syara'a. Saya akan masuk kepada jawaban yang kedua. Ya, jawaban dari pertanyaan yang kedua, hanya beribadah kepada Allah dengan yang disyariatkan oleh Nabi. Jadi salah satu di antara bukti kecintaan kita kepada Nabi, bukti syahadat kita lagi, anna Muhammad Rasulullah itu, lagi pertama kita meyakini apa yang dikabarkan Nabi. Apapun yang dikabarkan Nabi, selama itu betul dikabarkan Nabi, kita percaya. Yang kedua, apapun yang diperintahkan Nabi, kita taat. Yang dilarang Nabi, kita jauhi. Yang ketiga, selanjutnya adalah Allah na'budallah, tidak beribadah kecuali dengan yang disyariatkan oleh Nabi. Kenapa demikian? Karena antara syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasul ini bergandengan menjadi satu. Beribadah kepada Allah itu artinya hanya beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada selainnya. Anna Muhammad Rasulullah itu tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi. Itulah dua sepasang daripada syahadat yang kita ucapkan. Jadi ketika kita sudah mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasulullah SAW, maka kita hanya beribadah kepada Allah itu dengan cara yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Ya, maka muncul kaidah di kalangan para ulama, al-aslu fil ibadati haram. Asal dari ibadah itu haram. Kecuali illa man dalla dalil ala tasyri'ihi, kecuali ada dalil yang mensyariatkan. Berbeda dengan makanan, asal makanan halal, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Berbeda dengan muamalah, dagang ke, hubungan tetangga ke, ya, bernegara ke, seluruhnya diperbolehkan kecuali yang dilarang. Jadi kalau dalam ada pergaulan soal makanan, hubungan kemanusiaan, semuanya boleh kecuali yang dilarang. Tapi kalau urusan ibadah kepada orang yang sujud ruku di hadapan Allah, semuanya nggak boleh. Dengan cara apapun nggak boleh. Dengan niat yang baik dan ikhlas, saya akan melaksanakan salat subuh 25 rakaat. Ya, ini ibadah dengan lebih banyak. Saya akan tambahkan, tapi niat saya baik. Kenapa? Karena memang sudah disyariatkan dengan namanya ibadah kepada Allah itu hanya dengan cara yang disyariatkan oleh Nabi. Nah, berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, ini pertanyaan yang sebenarnya cukup luas dan sangat sensitif pada persoalannya, karena ini bisa dikembangkan kepada berbagai macam hal. Jadi pada dasarnya kita sebagai seorang mukmin itu diikat oleh satu ikatan yang tidak bisa lepas. Ya, diikat oleh ikatan yang tidak bisa lepas, yaitu ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Yang ini tidak akan lepas kecuali dengan lepasnya keislaman. Itu hal yang harus kita perhatikan di sini. Itu hal dasar yang harus kita perhatikan. Muslim seluruhnya itu satu keluarga. Itu yang harus kita tanamkan. Di sisi lain, kita sebagai seorang mukmin diperintahkan wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita diperintahkan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ada kemungkaran di antara kita diberitahukan, ajak para meninggalkan.
Ada kewajiban-kewajiban dijelaskan, ajak orang melaksanakan. Ini amar ma'ruf nahi munkar. Dan amar ma'ruf nahi munkar tidak boleh lepas daripada konsep al-ukhuwah. Maka ketika seorang mukmin menasihati saudaranya yang berbuat kesalahan, contohnya dalam melaksanakan ibadah, jangan dipahami ini sebagai kekecaman yang tujuannya adalah untuk menjatuhkan. Ini seperti nasihat saudara kandung kepada saudara kandungnya sendiri, bapak kepada anak